Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan interim report kami untuk event Urban Sneaker Society. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Joseph dengan RP 114, lalu ada Nova dengan RP 065, lalu saya sendiri Ruby Mutirani dengan RP 011, dan ada Denti Dewi Endini dengan RP 156. Jadi, Urban Sneaker Society ini merupakan event sneakers dan streetwear yang diselenggarakan oleh Urban Sneaker Society yang selain menawarkan harga spesial untuk setiap barang, juga merupakan ajang yang mempertemukan brand, retail, dan reseller dengan berbagai macam penawaran menarik lainnya. Oke, kita masuk ke latar belakang dari USS Yard Sale sendiri. Untuk USS Yard Sale sendiri ini pernah pertama kali diadakan pada Mei 2019. Nah, untuk tujuan awalnya itu didirikan ini untuk ajang untuk memperkenalkan budaya thrifting dan fashion recycling. Nah, kemudian lambat laun ternyata antusias masyarakat Indonesia itu sangat tinggi. Nah, akhirnya untuk acara USS Yard Sale sendiri ini diadakan juga sebagai bentuk support support UMKM yang menciptakan peluang bagi generasi muda agar menjalankan platform bagi mereka sebagai produk lokalnya dan sekalian untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Maka dari itu untuk latar belakang USS Yard Sale sendiri itu ada dua, yaitu memperkenalkan budaya thrifting dan fashion serta untuk menciptakan peluang bagi generasi muda dan menjadi platform bagi mereka. Untuk brief summary atau ringkasan singkatnya, acara USS atau Urban Sneaker Society merupakan event terbesar di Indonesia yang berfokus pada industri streetwear, sneakers, dan budaya urban. Acara ini sendiri hadir untuk menjadi platform bagi berbagai brand lokal maupun internasional untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas. Selain itu juga untuk menambah pengalaman bagi pengunjung yang hadir, USS menyediakan berbagai aktivitas yang menarik seperti kompetisi sneakers, lelang produk langka, talk show dengan public figure, dan pertunjukan musik atau seni. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup dari Urban Sneaker Society. Jadi yang pertama tentunya itu ada brand sneakers dan juga streetwear dan juga anak-anak muda yang memiliki ketertarikan pada brand sneakers dan juga streetwear. Lalu ada sponsor dan mitra. Jadi seperti pada event yang tahun 2022 itu bekerjasama dengan BCA. Lalu yang terakhir ada komunitas. Jadi komunitas ini itu sebagai pengisi kegiatan pada berlangsungnya event Urban Sneaker Society itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah project objektif dari Event Urban Sneaker Society atau USS. Jadi yang pertama adalah project objektif dari event ini adalah yang masalah menjadi pusat tren dari fashion ini. Jadi USS ini tuh menjadi benchmark atau dalam industri streetwear dan sneakers di Indonesia maupun Asia Tenggara dengan menghadirkan sebuah tren-tren yang terbaru. Dan yang kedua adalah meningkatkan brand awareness. Jadi dengan adanya event ini dapat memperkenalkan produk-produk lokal maupun internasional kepada publik atau kepada konsumen yang lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan dan adanya aktivasi dari produk tersebut. Jadi USS ini tuh menyediakan atau menjadi wadah untuk para reseller atau para pembisnis lainnya yang mempunyai bisnis streetwear ataupun sneakers dengan dia melakukan jual beli di situ sehingga adanya peningkatan penjualan atau adanya aktivitas penjualan. Untuk key indicators of performance-nya sendiri adalah yang pertama berdasarkan partisipasi dan engagement. Kita bisa melihat dari jumlah pengunjung, tingkat partisipasi brand, jumlah booth atau vendor yang hadir. Lalu yang kedua adalah berdasarkan performa penjualan dan keuangan, kita bisa melihat dari total penjualan produk selama acara, rata-rata transaksi pengunjung, dan revenue dari sponsor dan partnership. Dan yang terakhir adalah berdasarkan exposure dan kepuasan pelanggan. Kita bisa melihat dari engagement di media sosial, tingkat kepuasan pengunjung, dan feedback
dari brand atau vendor yang berkontribusi. Selanjutnya adalah benefit of the project dari event ini, USS. Sekarang kita ngambil dulu yang pertama adalah benefit untuk pengunjung atau konsumen yang datang kepada event tersebut. Yang pertama adalah pastinya mendapatkan edukasi. Jadi dengan event ini memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sneakers, mengenai fungsi-fungsi, manfaat-manfaat, atau keunikan dari sneakers tersebut. Yang kedua adalah personal experience. Jadi beberapa di event ini beberapa booth itu menyediakan interaktif booth seperti ada custom sneakers atau sneakers cleaning. Jadi mereka contoh custom sneakers. Jadi konsumennya bisa custom sesuai keinginannya sendiri ataupun mereka bisa custom sendiri atau bisa menggambar sendiri. Jadi dari booth itu udah menyediakan alat peralatannya. Yang ketiga adalah akses ke produk eksklusif dan limited edition. Jadi di USS ini biasanya beberapa booth itu menawarkan barang-barang yang eksklusif, yang limited edition yang mereka punya kepada pengunjung-pengunjungnya. Jadi itu menjadi nilai plus untuk event ini yang diberikan untuk kepada pengunjung-pengunjungnya. Oke, selanjutnya adalah benefit of the project dari benefit ini yang akan diberikan untuk reseller atau kolektor yang di event USS ini. Jadi, benefit apa sih yang diberikan dari USS ini yang ditawarkan kepada reseller atau kolektor untuk ikut berpartisipasi ke event USS ini? Jadi yang pertama adalah potensi keuntungan yang tinggi. Jadi event ini tuh menjadi momen ideal untuk jual cepat sehingga keuntungannya itu marginnya cepat, keluar masuk uangnya itu cepat gitu. Jadi sehingga reseller-reseller itu cepat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang kedua adalah pasar yang tepat dan luas. Jadi event ini tuh menarik banyak pengunjung yang tertarik dengan sneaker streetwear. Jadi dengan banyaknya pengunjung, jadi semakin banyaknya reseller-reseller atau kolektor ini tuh mendapatkan keuntungan tersendiri dari penjualan atau pengenalan brandnya itu kayak mungkin dengan ada konsumen datang ke USS dan menghampiri suatu booth tertentu, jadi booth ini tuh jadi terkenal atau jadi diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas dan networking. Jadi reseller ini bisa meningkatkan reputasi dan memberikan kepercayaan lebih untuk membeli. Mungkin dengan pembelinya offline, jadi pembelinya ini bisa percaya kepada brand itu atau percaya kepada platform itu kayak misal bisnis itu dengan mereka langsung datang ke tempat dan mereka melihat produknya dan memegang produknya, jadi kepercayaannya lebih besar untuk membeli di toko tersebut. Baik, sekian dari kelompok saya, kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.